para pendidik, selamat datang di seri belajar 8 menit persembahan oleh Cipta Aliansi Edukasi dan Klinik PIS. Perkenalkan, saya Anisha, mahasiswi S3 Psikologi Pendidikan dari University of Massachusetts, Boston. Di seri belajar kali ini, saya akan mengajak Bapak dan Ibu untuk membahas mengenai topik-topik yang berkaitan dengan kesulitan belajar. Yuk, mari kita belajar. Di seri belajar sebelumnya, kita membahas mengenai topik kesulitan belajar khusus atau KBK. Nah, di seri belajar kali ini, saya akan mengajak Bapak dan Ibu untuk membahas mengenai faktor-faktor apa saja yang perlu dipertimbangkan sebelum rujuk anak untuk asesmen lebih lanjut. Yuk, mari kita mulai pembahasannya. Sebelum saya memulai video ini, ada satu hal penting yang ingin saya sampaikan. Saya ingin para pendidik memahami bahwa informasi yang diberikan di video hanyalah untuk digunakan sebagai bahan pertimbangan, bukan untuk menggantikan diagnosa maupun screening. Jika pendidik ada pertanyaan atau ingin berkonsultasi lebih lanjut, silahkan hubungi Klinik PIS. Kita semua tahu bahwa setiap anak berbeda-beda, jadi mohon gunakan informasi ini sebagai acuan atau bahan pertimbangan saat berdiskusi dengan tim ahli. Cukup jelas ya, Bapak dan Ibu? Saya ingin memulai video ini dengan sebuah cerita yang mungkin para pendidik pernah dengar atau alami. Ada seorang guru yang datang dan menceritakan anak muridnya, sebut saja namanya Andi. Andi berusia 9 tahun. Di sekolah, Andi masih terbata-bata dalam membaca. Saat membaca, ia juga sering melewati beberapa kata atau kalimat. Hal ini menyebabkan Andi jarang mengumpulkan tugas bahasa Indonesianya. Di rumah, Andi sering menangis ketika disuruh mengerjakan PR bahasa Indonesia. Kira-kira kenapa ya Andi kesulitan membaca? Apakah Andi mengalami kesulitan belajar khusus seperti disleksia? Menurut pendidik, apakah ia perlu asesmen lebih lanjut? Dan sebagai guru, informasi apa saja sih yang harus dipersiapkan? Untuk memastikan bahwa kesulitan belajar terjadi karena masalah KBK bukan disabilitas atau faktor lainnya, pendidik sebaiknya mempertimbangkan beberapa hal sebelum merujuk anak untuk asesmen lebih lanjut. Hal pertama yang perlu dipertimbangkan adalah masalah penglihatan. Apakah anak mempunyai masalah dengan penglihatan? Seperti contohnya, mungkin anak sering menyipitkan atau mengucek-ucek mata saat membaca atau mengerjakan tugas. Anak mungkin terlihat kesulitan untuk menyalin gambar dan huruf, atau menulis angka secara tidak sejajar. Apakah anak pernah memakai kacamata sebelumnya? Bila iya, apakah anak menggunakan kacamata sekarang? Pernahkah anak didik Anda mengeluh bahwa ia kesulitan untuk melihat bahan pelajaran atau ingin duduk di depan kelas karena sulit untuk melihat? Terakhir, apakah anak pernah dites oleh dokter mata dan bagaimana hasilnya? Kedua, apakah anak memiliki masalah pendengaran? Misalnya, anak mempunyai sejarah permasalahan dengan infeksi telinga kronis atau masalah kesehatan pendengaran lainnya. Apakah anak didik Anda memakai alat bantu dengar? Bila iya, apakah anak selalu menggunakan alat bantu tersebut? Terakhir, apakah anak pernah dites pendengaran oleh audiolog atau dokter THT? Faktor lain yang perlu dipertimbangkan adalah kesehatan fisik dan mental anak. Apakah anak memiliki masalah di fungsi motorik, pertumbuhan, atau perilaku seperti tidak dapat berteman dengan baik, mudah marah, atau gelisah? Apakah ada riwayat trauma di anak atau keluarga anak? Kenapa ini penting? Karena kita tahu dari penelitian bahwa trauma bisa merubah fungsi otak yang juga dapat menyebabkan gangguan belajar. Terakhir, apakah ada adik, kakak, atau keluarga lain yang juga mengalami kesulitan belajar? Kita tahu bahwa kesulitan belajar khusus bisa terjadi karena genetik. Jadi, jika ada ayah, ibu, kakek, atau nenek yang mengalami kesulitan belajar khusus di sekolah, hal ini bisa menurun ke anak. Faktor keempat yang perlu diperhatikan adalah faktor instruksi belajar. Apakah anak mendapatkan instruksi belajar dengan baik dan cukup di sekolah? Salah satu cara bisa dengan melihat berapa banyak anak dengan nilai rata-rata atau di atas rata-rata.
Contohnya, nilai ujian anak-anak di kelas menunjukkan bahwa 80% anak dengan guru yang sama dapat mencapai passing grade atau nilai minimal yang menunjukkan bahwa anak mempunyai kompetensi atau kemampuan yang diinginkan. Berarti kemungkinan besar instruksi belajar terjadi dengan baik karena sebagian besar anak tidak mengalami kesulitan belajar. Cara lain untuk memastikan anak mendapatkan instruksi dengan baik adalah dengan mengevaluasi atau observasi guru. Apakah evaluasi tersebut menunjukkan bahwa guru bisa mengajar dengan baik? Terakhir, apakah anak mempunyai alat belajar lengkap, misalnya alat tulis, buku, meja, dan hal-hal lain yang diperlukan anak di kelas? Faktor kehadiran juga perlu untuk dipertimbangkan. Guru harus memastikan apakah anak memiliki catatan kehadiran sekolah yang baik. Contohnya, apakah anak sering bolos atau keluar dari kelas saat pelajaran tertentu dengan alasan izin ke toilet atau izin ke klinik, tapi tidak kembali dalam waktu yang lama. Lalu mungkin bisa dilihat dari record sekolah, apakah anak sering berganti-ganti sekolah, atau apakah anak tidak bisa ke sekolah karena kesulitan ekonomi atau kesehatan. Hal ini sangat penting karena kesulitan belajar mungkin terjadi bukan karena anak mempunyai kesulitan belajar spesifik, tapi karena mereka tidak bisa mendapatkan instruksi yang cukup untuk membangun kemampuan akademisnya. Faktor terakhir yang perlu dipertimbangkan adalah motivasi. Pendidik sebaiknya mengetahui apakah kesulitan belajar anak terjadi karena masalah motivasi atau masalah kemampuan atau kedua-duanya. Apakah pendidik tahu bagaimana cara membedakan hal ini? Karena penjelasan mengenai asesmen motivasi dan kemampuan agak panjang, kita akan membahas hal ini di seri belajar selanjutnya. Untuk menutup sesi belajar kali ini, saya akan merangkum beberapa poin penting. Pertama, sebelum melakukan asesmen lebih lanjut, pastikan anak tidak mempunyai masalah di penglihatan, pendengaran, kesehatan fisik atau mental, maupun motivasi. Pastikan juga anak telah mendapatkan instruksi yang baik dan cukup di sekolah. Semoga informasi ini bermanfaat ya untuk Bapak dan Ibu. Sampai bertemu lagi di seri belajar selanjutnya. Terima kasih telah menyimak video seri belajar 8 menit ini. Saya harap informasinya dapat bermanfaat bagi Bapak dan Ibu. Jika Bapak dan Ibu mempunyai pertanyaan lebih lanjut atau ingin berkonsultasi, bisa menghubungi Klinik PIS. Sampai bertemu lagi di seri belajar 8 menit selanjutnya.